Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menentukan faktor prima. Kita akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pohon faktor dan yang kedua menggunakan bentuk tabel atau sengkedan. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Mari kita lanjutkan ke materinya. Nah, pertama yang kita pelajari adalah arti dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima juga merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Berarti yang memiliki dua faktor maksudnya di situ adalah bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengetahui sebuah bilangan disebut dengan bilangan prima. Nah, kita mulai dari yang 2 ya. Kita tuliskan 2, kemudian perhatikan 2. Tadi disebutkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1. Maka 2 kita bagi dengan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti ini sudah bisa dibagi habis. 2 dibagi habis oleh 1 hasilnya 2. Nah, kemudian bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri maksudnya di sini adalah bilangan 2. Maka 2 kita bagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, sudah selesai. Tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi habis bilangan 2. Kemudian di sini disebutkan lagi tadi bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Nah, ini kita perhatikan 2 itu hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Maka 2 disebut dengan bilangan prima. Bagaimana dengan 3? Kita perhatikan 3. 3 berarti kita bagi dulu dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sudah selesai, tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi 3. Kemudian kita perhatikan 4. 4 kita bagi dengan 1, hasilnya sama dengan 4. Kemudian 4 kita bagi dengan 2 juga bisa. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 4 kita bagi 3 tidak bisa, maka 4 kita bagi 4 sama dengan 1. Nah, perhatikan 4. 4 ini memiliki 3 faktor ya, 1, 2, dan 4. Sehingga 4 ini tidak disebut dengan bilangan prima karena dia memiliki lebih dari 2 faktor. Di sini disebutkan tadi hanya memiliki 2 faktor. Kemudian bilangan yang hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan di sini sudah ada bilangan 2, maka 4 tidak disebut dengan bilangan prima. Nah, demikian adik-adik penjelasannya. Cara untuk mengetahui sebuah bilangan yang disebut dengan bilangan prima. Kita lanjutkan, sekarang kita akan menentukan faktor prima dari 50. Nah, untuk menentukan yang pertama, kita menggunakan pohon faktor ya. Caranya yaitu 50 ini kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling terkecil yaitu 2. Maka 50 kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 25. Sudah, sekarang kita bagi lagi 25. 25 kita bagi dengan 2. 25 tidak bisa habis dibagi 2, maka kita ganti dengan 3. 25 dibagi 3 juga tidak bisa habis dibagi 3. Sekarang kita ganti lagi dengan 5. Nah, 25 dibagi 5 ini bisa hasilnya sama dengan 5. Nah, itu ya caranya adik-adik. Jadi perlu kalian ingat, pertama kalian bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil. Jika tidak bisa dibagi habis, kalian ganti dengan bilangan prima yang lain. Nah, sekarang kita lingkari 2, 5, dan juga 5. Nah, sekarang kita tentukan faktor prima dari 50. Faktor prima itu maksudnya adalah
faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Sebagai tambahan, jika hasil di akhir sudah merupakan bilangan prima di sini, maka sudah selesai hitungannya sampai di situ saja ya. Nah, sekarang faktor primanya adalah 2 dan 5. Karena di sini 5-nya ada 2, kita ambil satu saja. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Contoh yang kedua. Tentukanlah faktor prima dari 64. 64 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 masih bisa dibagi 2, hasilnya sama dengan 16. 16 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 8. Kemudian 8 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 2. Nah, perhatikan di akhir ini 2 hasilnya sudah bilangan prima ya. Sini sudah sebilangan prima, maka sudah berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari keseluruhan bagian pinggirnya. Nah, sekarang perhatikan di sini bilangan primanya keseluruhannya adalah 2. Maka kita ambil satu angka saja. Faktor prima dari 64 adalah 2. Nah, beginilah cara untuk menentukan faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan menentukan faktor prima dengan menggunakan bentuk tabel. Tentukanlah faktor prima dari 72. Sama seperti yang pohon faktor, kita membagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Kemudian 36 kita bagi 2 sama dengan 18 ya. 18 selanjutnya kita bagi 2, hasilnya sama dengan 9. Nah, di sini 9 kita bagi 2, 9 tidak bisa habis dibagi 2 ya, maka kita ganti dengan bilangan lain yaitu dengan 3. Nah, 9 ini bisa dibagi 3, hasilnya sama dengan 3. Nah, kita bagi lagi 3. 3 dibagi 2 tidak bisa habis, maka kita ganti dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Perhatikan untuk bentuk tabel, hasil di akhir harus 1 ya. Kalau tadi di pohon faktor, hasil di akhir yaitu merupakan bilangan prima. Nah, untuk tabel hasil di akhir harus 1. Nah, sekarang kita lingkari bagian yang di sebelah kiri. Angka-angka yang terdapat di sini adalah 2 dan 3. Ini adalah bilangan prima atau faktor primanya. Maka faktor prima dari 72 adalah 2 dan 3. Tentukanlah faktor prima dari 75. Nah, perhatikan 75. 75 kita bagi 2 tidak bisa, karena di sini 5 itu bilangan ganjil. Maka kita bagi dengan bilangan prima ganjil, yaitu dibagi 3. 75 ini bisa habis dibagi 3, hasilnya sama dengan 25. Nah, selanjutnya 25, perhatikan 25 tidak bisa dibagi 2. Maksudnya tidak bisa habis dibagi 2, maka kita ganti dengan 3. 25 juga tidak bisa habis dibagi 3, maka kita ganti dengan 5. 25 dibagi 5, hasilnya sama dengan 5. Nah, selanjutnya 5 kita bagi, tidak bisa dibagi 2, 5. Kemudian juga tidak bisa dibagi 3, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kita lingkari yang di sebelah kiri, yaitu 3 dan 5. Maka faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.